Halo semuanya, di video ini aku bakal bahas tentang komplikasi diabetes ya. Karena sering sekali penderita diabetes tidak sadar bahwa gejala yang dialami itu adalah perburukan akibat gula darah yang tidak terkontrol dengan baik. Makanya sangat penting sekali buat teman-teman paham tentang komplikasi dari diabetes sehingga bisa lebih mengerti bagaimana cara menghadapi dan mengobati komplikasi ini. Lanjut. Nah, komplikasi diabetes itu terbagi menjadi tiga ya. Secara garis besar itu mikrovaskular, makrovaskular, dan penyakit lainnya. Kita bahas satu-satu. Komplikasi mikrovaskular ini adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah kecil. Seperti diabetes retinopati, ini menyerang pembuluh darah pada area mata. Diabetes nefropati menyerang area ginjal. Dan diabetes neuropati menyerang saraf-saraf terutama di area kaki dan tangan. Kita bahas satu-satu. Dari yang paling sering, yaitu diabetes neuropati. Neuropati diabetes adalah kerusakan saraf akibat tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes. Yang paling beresiko adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan udara yang buruk, termasuk perokok aktif, perokok pasif, lingkungan tinggi polusi, tinggi asap bakar-bakaran, itu biasanya lebih tinggi resikonya menderita diabetik neuropati. Nah, diabetes neuropati itu dibagi menjadi dua. Ada diabetes neuropati perifer dan diabetes neuropati otonom. Diabetes neuropati perifer ini mempengaruhi fungsi saraf perifer atau fungsi saraf yang ada di ekstremitas atau di pinggir tubuh ya, seperti tangan maupun kaki. Gejalanya nyeri atau kesemutan, bahkan terbakar. Ada juga mati rasa atau kehilangan rasa pada kaki maupun tangan. Bahkan ketika luka, kepanasan, menginjak benda tajam itu sama sekali tidak berasa. Kelemahan otot, jadi rasanya itu kaki itu lemes banget, nggak bisa dibuat gerak. Bahkan munculnya bisul pada kulit dan luka terbuka, kakinya melepuh. Ini juga bisa menjadi pertanda dari neuropati perifer. Nah, sedangkan neuropati otonom itu mempengaruhi fungsi saraf pada organ dan otot-otot dalam tubuh, seperti saluran kencing, sistem pencernaan, seksual, kelenjar keringat, mata, dan jantung nih teman-teman. Neuropati otonom itu punya gejala seperti adanya masalah pada kandung kencing. Biasanya susah untuk menahan kencing, jadi kadang sering ngompol ya. Masalah sistem pencernaan, gampang kembung, mual, bahkan sembelit. Bisa nggak BAB berhari-hari. Disfungsi ereksi ataupun kekurangan hasrat pada wanita dan pria. Berkeringat terlalu banyak, bahkan pusing saat berdiri, ini termasuk komplikasi diabetes neuropati tipe otonom. Gejalanya sepele kan, tapi sebenarnya ini adalah komplikasi dari diabetes. Jadi jangan dianggap remeh dan dibiarkan ya. Yang kedua, diabetes nefropati. Diabetes nefropati adalah diabetes yang menyerang fungsi ginjal. Teman-teman harus paham tentang tiga fungsi utama ginjal. Yang pertama adalah membuang limbah atau kelebihan air dalam tubuh, menjaga keseimbangan nutrisi pada tubuh, serta menghasilkan hormon yang mengatur produksi sel darah merah, tekanan darah, serta kesehatan tulang nih teman-teman. Nefropati diabetik adalah kerusakan ginjal akibat tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes. Jadi ketika penderita diabetes mengalami diabetes nefropati dan kerusakan ginjal, maka tentu saja tiga fungsi utama ini akan terganggu. Apalagi kalau teman-teman menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi ya, di mana tekanan darah tinggi yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan ginjal secara bertahap. Makanya penderita diabetes itu wajib mengontrol kadar tekanan darahnya. Jangan sampai menderita hipertensi untuk mencegah munculnya diabetik nefropati. Gejala diabetik nefropati mirip seperti gejala gagal ginjal ya, di mana terjadi kelemahan, lesu, mual muntah, tidak nyaman pada perut, bengkak pada kaki, adanya gula dan protein pada urin. Ini termasuk salah satu gejala dari diabetes nefropati. Makanya sangat penting banget bagi penderita diabetes untuk rutin mengecek fungsi ginjalnya. Cara mengecek fungsi ginjal bisa ditonton di video ini nih teman-teman. Selanjutnya, diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati ini adalah komplikasi diabetes di mana kadar gula darah terlalu tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di bagian retina atau di belakang mata. Ini sensitif terhadap cahaya. Biasanya sulit untuk melihat dalam kondisi cahaya yang redup. Penurunan penglihatan ini tidak dapat dikoreksi walaupun menggunakan kacamata atau alat bantu penglihatan. Biasanya diketahui tanpa sadar ya.
terutama pada waktu teman-teman mengecek SIM. Di SIM itu kan ada cek mata, karena cahayanya tidak terlalu terang, biasanya akan gagal di uji cek mata ini. Diabetic retinopathy ini tipe kerusakannya ada 3 secara garis besar, yaitu retinopati non-proliferatif, pembuluh darahnya bengkak atau tersumbat, edema makula, adanya kebocoran cairan makula sehingga menyebabkan penglihatan kabur, serta retinopati proliferatif atau kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan retina kekurangan oksigen sampai mengalami kebutaan nih teman-teman. Kerusakan retina ini sering terjadi tanpa gejala. Jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi dengan kacamata ataupun alat bantu penglihatan. Penderita diabetes disarankan untuk rutin mengecek fungsi mata saat pertama kali baru dideteksi diabetes, serta rutin dicek setiap 2 tahun sekali minimal. Karena ketika awal dideteksi diabetik retinopati, ini dapat segera dikoreksi, diperbaiki fungsi matanya. Namun ketika retina ini sudah rusak, oksigen sudah tidak bisa sampai ke sana, bahkan terjadi kebocoran atau pembengkakan, maka akan semakin sulit untuk diperbaiki kembali. Bahkan penderita diabetes bisa terjadi kebutaan permanen nih teman-teman. Makanya kalau penderita diabetes sudah mengalami kerabunan dan tidak bisa dikoreksi oleh kacamata ataupun lensa mata, segera konsultasikan ke dokter mata. Selanjutnya, komplikasi makrovaskular. Nah, komplikasi makrovaskular ini adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah besar. Contohnya seperti penyakit kardiovaskular adalah komplikasi pada pembuluh darah jantung yang menyebabkan kerusakan pada fungsi jantung. Stroke, komplikasi pada pembuluh darah otak yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah pada otak dan berisiko stroke. Serta penyakit arteri perifer atau komplikasi pada pembuluh darah di area perifer, terutama di ekstremitas seperti kaki dan tangan, sehingga menyebabkan sulit untuk sembuh pada saat luka, bahkan menyebabkan amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasi makrovaskular inilah yang menjadi alasan kenapa kok penderita diabetes wajib mengontrol kadar lemaknya. Karena kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi atau dislipidemia itu dapat menyebabkan aterosklerosis. Terjadinya penumpukan lemak pada pembuluh darah yang lambat laun akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini bisa terjadi di area mana saja. Pembuluh darah besar bisa di jantung, di otak, bahkan di kaki dan tangan nih teman-teman. Apalagi jika penderita diabetes ini menderita tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, kadar gula darah tinggi, serta kadar lemak tinggi nih teman-teman. Nah, makanya penderita diabetes sangat disarankan untuk menjaga kadar lemaknya, terutama kadar lemak baik, HDL, pada pria itu di bawah 35, pada wanita di bawah 45, kadar LDL itu di bawah 100, kadar trigliserida di bawah 245, serta kadar kolesterol total di bawah 200 nih teman-teman. Ini penting banget untuk mencegah komplikasi makrovaskuler pada penderita diabetes. Nah, selain mikrovaskular dan makrovaskular tadi, ada komplikasi yang paling sering terkena pada penderita diabetes, yaitu diabetic foot. Ya, jadi kaki penderita diabetes. Kaki penderita diabetes ini adalah komplikasi kompleks yang tergabung antara mikrovaskular dan makrovaskular. Biasanya ini kombinasi antara diabetik neuropati yang menyerang saraf-saraf serta PAD atau perifer artery disease yang menyerang pembuluh darah besar di area kaki. Nah, biasanya penderita diabetes yang sudah terkena kakinya mati rasa, kebas kesemutan, sehingga ketika berjalan itu tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sering terjadi itu luka. Luka ini akan semakin sulit sembuh terutama pada penderita diabetes yang kadar gula darahnya tinggi. Karena saat kadar gula darah tinggi itu akan meningkatkan resiko infeksi bakteri di sana dan memperlambat kesembuhan. Ya, aku sudah pernah bikin videonya tentang diabetic foot. Teman-teman perlu lihat di video ini. Di sini sudah dijelaskan lengkap bagaimana cara menjaga kaki diabetes dan bagaimana cara memeriksa kaki diabetes. Ini penting banget untuk dicek secara rutin untuk menghindari komplikasi diabetic foot. Karena jika terlambat ditangani, bahkan sampai munculnya infeksi, itu dapat meningkatkan resiko amputasi pada penderita diabetes. Nah, jika teman-teman sudah merasakan komplikasi-komplikasi tersebut, harus rutin konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam agar komplikasinya tidak semakin memburuk nih teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.